Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dari materi yang kami dapat pada mata kuliah program perencanaan PR. Perkenalkan, nama saya Kendra Azahra. Pada hari ini saya akan menjelaskan pengertian dari publik. Terdapat definisi klasik publik yang masih dipegang hingga sekarang yang dikemukakan oleh seorang filosofer bernama John Dewey pada bukunya yang berjudul The Public and Its Problem. Publik adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama di dalam sebuah organisasi, serta memahami signifikasinya dan mulai melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Publik ini bersifat homogen, di mana satu sama lain memiliki kemiripan dalam kepentingan hingga karakteristiknya. Publik juga terorganisir untuk bertindak dalam sebuah masalah. Lalu apa perbedaan dari publik, pasar, serta audiens? Banyak orang yang sering tertukar antara publik dengan pasar. Namun ada cara mudah untuk membedakan keduanya, yaitu seperti kita membedakan antara teman dengan keluarga. Publik sendiri lebih seperti keluarga, di mana kita tidak bisa memilih siapa yang harus ada di dalamnya. Mau itu positif atau negatif, menyenangkan atau tidak, namun kita harus tetap menerimanya. Publik sendiri bisa terbentuk karena adanya interaksi dan intervensi. Kemudian kalau pasar ini lebih seperti teman, di mana kita yang memilih mereka serta mereka pun memilih kita. Nah, pasar sendiri didasari biasanya karena anggotanya memiliki minat yang sama serta kesamaan nilai-nilai yang dipegang. Pasar bisa memilih dengan siapa mereka berminat untuk melakukan bisnis atau siapa saja yang bisa memberi support dan berpartisipasi atas mereka. Pasar biasanya memiliki karakter tersendiri yang dikategorikan berdasarkan umur, pendapatan, gaya hidup, dan lain-lain. Karakter inilah yang membantu mereka mencapai fokus dari organisasinya. Dalam tujuan hubungan masyarakat, fokus inilah yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi misi dari organisasinya. Lalu ada audiens. Audiens ini adalah massa. Konsep audiens diartikan sebagai penerima pesan-pesan dalam komunikasi massa yang keberadaannya tersebar, heterogen dan berjumlah banyak, serta komposisinya yang berubah-ubah dengan cepat dan tidak konsisten. Audiens ini aktif untuk memperoleh informasi dan mendiskusikannya dengan sesama anggota audiens, serta berlangsung singkat. Contohnya seperti orang-orang yang sedang menonton pidato. Lalu selanjutnya, publik ini memiliki karakteristik. Yang pertama, publik bisa dibedakan. Publik adalah sebuah pengelompokan individu yang dapat dikenali dan tidak harus merupakan sebuah organisasi atau kelompok formal yang diakui. Kedua, publik sifatnya homogen, di mana setiap anggota memiliki ciri yang sama. Mereka mungkin tak mengenal satu sama lain, tapi mereka memiliki cukup banyak kesamaan sehingga memudahkan Anda untuk memperlakukan mereka sebagai sebuah kelompok. Yang ketiga, publik berperan penting bagi organisasi. Strategi dalam hubungan masyarakat dan juga komunikasi pemasaran tertarik pada publik yang memberikan dampak signifikan pada fokus dari organisasi dan bisa mempengaruhi kemajuan organisasi dalam mencapai misinya. Lalu, publik memiliki cakupan yang besar untuk diperhatikan. Pastikan publik Anda cukup besar untuk menjamin perhatian strategis dan kemungkinan penggunaan media publik. Sebab apabila jumlah orang yang terbatas, belum tepat untuk dikatakan sebagai publik, sehingga taktik program Anda akan terbatas pada alat komunikasi pribadi. Namun apabila mereka penting bagi organisasi, jangan ragu untuk memperlakukan sekelompok kecil individu ini sebagai publik. Lalu yang terakhir, publik mudah dijangkau. Publik adalah sekelompok orang di mana Anda bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jitira Fadila. Saya akan menjelaskan tentang publik. Mengidentifikasi publik. Perencanaan komunikasi yang baik membutuhkan identifikasi berbagai publik organisasi. Seperti yang ditunjukkan di awal bagian ini, tidak ada yang namanya masyarakat umum. Sebaliknya, setiap publik dihubungkan dengan organisasi dengan hubungan yang unik. 4 kategori publik. Ada 4 kategori publik yang berguna, yaitu pelanggan, produsen, pendukung, dan pembatas. Pelanggan adalah publik yang menerima produk atau layanan dari suatu organisasi seperti konsumen, pembeli, klien, pelajar, pasien, penggemar, pelanggan, pembeli, umat paroki, anggota, dan sebagainya. Kategori ini juga mencakup pelanggan sekunder, yang merupakan pelanggan dari pelanggan perusahaan Anda, seperti perusahaan dan sekolah pasca sarjana yang dilakukan oleh lulusan perguruan tinggi. Produsen adalah publik yang memberikan masukan pada organisasi, termasuk personel seperti karyawan, relawan, dan serikat pekerja. Produsen bahan yang dibutuhkan seperti pemasok, dan produsen yang memberikan sumber daya keuangan seperti pemegang saham, donatur, dan pendukung. Pendukung adalah publik yang berfungsi sebagai regulator untuk menetapkan norma atau standar organisasi. Dan pembatas adalah publik yang menggunakan cara tertentu untuk mengurangi atau merusak keberhasilan organisasi pesaing atau lawan. Publik utama adalah cara untuk mengembangkan suatu kampanye komunikatif efektif dengan identifikasi publik yang sesuai. Di dalamnya adalah orang-orang yang ingin terlihat dalam proses komunikasi publik utama. Ini adalah kunci utama, karena mereka sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka adalah stakeholder yang mempunyai prioritas tinggi berdasarkan kekuatan, jabatan, pengaruh mereka untuk berkomunikasi dengan sebuah organisasi. Berkomunikasi dengan sebuah organisasi haruslah memahami mereka
dengan sepenuhnya. Perencanaan strategis untuk hubungan masyarakat menggunakan urutan publik dikarenakan 3 alasan. Pertama adalah karena 2 langkah pertama dalam proses perencanaan telah mengidentifikasi tujuan perencanaan Anda. Kedua, publik ada dalam hubungan dalam organisasi, bahkan sebelum tujuan apapun untuk memengaruhi hubungan itu. Ketiga, sasaran hanya relevan ketika mereka menghubungkan tujuan organisasi dengan publik tertentu. Publik syafaat dan pemimpin opini. Publik syafaat adalah jembatan pengaruh antara organisasi dan publiknya. Di dalam publik syafaat ada yang disebut dengan doa syafaat. Pada dasarnya adalah menggunakan perantara yang berpengaruh. Pada contoh sehari-harinya seperti meminta seorang teman untuk memberi kata-kata yang baik untuk kita dengan seorang yang ingin kita buat terkesan. Dengan kata lain, pendoa syafaat adalah orang yang menyampaikan kasus Anda kepada orang lain, terutama kepada seseorang yang dengannya perantara memiliki pengaruh. Dalam banyak situasi perencanaan, beberapa publik yang terdaftar sebagai pendukung dapat berfungsi sebagai publik perantara karena mereka sudah mendapat perhatian dan rasa hormat dari publik akhir, misalnya media berita. Seperti contoh pada industri musik, cinta musik mungkin diidentifikasi oleh perusahaan major label record sebagai salah satu publik utamanya. Untuk hal ini, dalam hal ini media, khususnya kritikus musik, sudah mendapatkan perhatian dari para pencinta musik yang kiranya membaca dan mengapresiasi review-review hasil dari perusahaan major label record seperti penjualan album dan lain-lain. Pemimpin opini. Pemimpin opini adalah seseorang yang berpengaruh yang memiliki rasa hormat dan percaya diri dari publik. Anggota masyarakat akan mencari pemimpin opini ketika mereka memperoleh informasi, membentuk sikap dan pendapat, serta melakukan tindakan. Pemimpin opini sangat berguna karena mereka menghasilkan dukungan dari mulut ke mulut, yang mana mungkin itu jenis komunikasi paling efektif, yang berarti mereka tidak berbicara di bawah organisasi apapun, dan sang pemimpin opini pun tidak mendapat keuntungan langsung darinya, yang berarti opini mereka bebas tanpa terjerat apapun. Bagaimana cara mengetahui pemimpin opini? Lihatlah lingkungan masyarakat dengan melakukan riset tentang publik tersebut. Anda akan menemukan pemimpin opini formal dengan pesan terstruktur sebagai pejabat terpilih atau ditunjuk, dan pemimpin opini terinformasi, pandai bicara, dan diakui tentang masalah tertentu. Beberapa pemimpin opini termasuk dalam kategori aktivis vokal, orang-orang yang terkait dengan isu tertentu, dan yang dikenal sebagai adalah pendukung perjuangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Inaya. Saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi publik utama. Berdasarkan masalah yang telah kita identifikasi di langkah pertama, yaitu menganalisis situasi, informasi, wawasan tentang publik, pilih beberapa yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun semua publik itu penting, tetapi tidak semua layak untuk diperhatikan. Contoh dan latihan perencanaan strategis berikut menyajikan sebuah lembar kerja yang dapat membantu kita untuk bersikap objektif dalam mengidentifikasi publik utama. Lembar kerja ini juga bisa sebagai alat yang berguna untuk menetapkan prioritas di antara berbagai pilihan, dan juga dapat meningkatkan secara objektif item yang dipertimbangkan. Gunakan juga untuk menetapkan prioritas publik yang diidentifikasi dengan mengelompokkan beberapa publik yang terkait. Biasanya, publik yang memiliki skor tertinggi menjadikan publik utama. Sebagai contoh, ada 11 publik yang telah diidentifikasi untuk upstage college. Ada siswa, orang tua, pemberi kerja, sekolah pasca sarjana, fakultas, alumni dan penyumbang, departemen pendidikan negara, media, perguruan tinggi dan universitas lain, bank dan administrasi. Publik yang memiliki skor tertinggi adalah media sebanyak 20 poin. Yang A, petunjuk penggunaan. Yang pertama, pada lembar kerja prioritas tampilan 3.4, kita memberikan surat dari A ke K untuk masing-masing publik yang ingin dibandingkan. Lembar kerja akan menampung 11 pilihan sekaligus. Urutan daftar tidak ada konsekuensinya. Buat daftar setiap publik di tempat tersebut bertanda A, B, C, dan seterusnya di sepanjang kolom sebelah kanan dan spasi bertanda B, C, D di sepanjang baris di atas. Perhatikan bahwa pilihan A dan K tidak dipublikasikan dalam daftar. Catat juga nama-nama publik utama di scoring chart. Yang kedua, membandingkan setiap kemungkinan kombinasi item AB, AC, AD, AE, dan seterusnya, tandai huruf, dan item yang menurut kita itu penting untuk publik. Di setiap kotak, masukkan juga nomor peringkat menggunakan skala preferensi dan sedikit lebih kuat, 2 cukup kuat pilihan, 3 preferensi yang cukup lebih kuat. Yang ketiga, jika semua kemungkinan pasangan dipertimbangkan, tambahkan nomor peringkat untuk setiap huruf. Masukkan nomor di scoring chart. Jika hanya satu orang yang mengatur prioritas, masukkan jumlah di kolom total. Jika lebih dari satu orang yang mengatur prioritas, masukkan angka untuk setiap orang dalam kolom di bagian skor, dimulai dari kiri. Tambahkan ini dan masukkan jumlahnya di kolom total. Untuk rata-rata, bagi total dengan jumlah orang. Yang keempat, sakit yang dihasilkan memberikan rasa prioritas yang diberikan kepada masing-masing individu. Yang B, menafsirkan data. Skor tertinggi di lembar kerja prioritas menunjukkan publik yang dipertimbangkan, yang terpenting dan merupakan publik utama.
Jika tidak ingin dengan kriteria ini, pilih sejumlah publik yang dapat dikelola untuk dapat ditangani oleh kampanye ini. Menganalisis publik utama. Analisis yang cermat dari setiap publik adalah kunci dari landasan fase penelitian. Banyak informasi dan wawasan yang dibaca, maka semakin efektif program yang dijalankan. Ide di balik langkah ini adalah memungkinkan perencana untuk memasuk pikiran publik organisasi. Banyak dari informasi dapat diperoleh melalui penelitian informal seperti wawancara, dan beberapa membutuhkan lebih banyak teknik penelitian formal seperti kelompok fokus dan survei. Memeriksa setiap publik. Salah satu cara terpenting dalam menganalisis publik adalah mempertimbangkan konsekuensinya yang dimiliki terhadap organisasi secara aktif dan berpotensi. Dengan cara nyata, konsekuensi menciptakan publik dan keterlibatan humas dengan publik seringkali dipandu oleh analisis tentang seberapa nyata dan jelas konsekuensi tersebut. Pada langkah ini, kita mempertimbangkan kembali informasi umum yang ditemukan di langkah 2, menganalisis organisasi dan menetapkannya di setiap publik utama. Pertama, ada non-publik. Non-publik itu grup yang tidak berbagi masalah apapun dengan organisasi dan tidak ada konsekuensi nyata untuk dan atau dari organisasi. Yang kedua, ada publik laten, berbagi masalah dengan organisasi tetapi belum menganalisis situasi atau potensinya. Yang ketiga, ada publik apatis, yang menghadapi masalah, mengetahui tapi tidak peduli. Bagi publik ini, masalah ini tidak cukup penting untuk dapat perhatian dan konsekuensinya tidak dianggap penting. Yang keempat, ada sadar publik. Sadar publik adalah publik yang sadar bahwa mereka berbagi masalah dan memahami konsekuensi sebagai relevan, tapi tidak diatur untuk membahas dan menindaklanjuti tentang masalah ini. Yang terakhir adalah publik aktif, telah mencapai kepenuhan dari apa yang telah diidentifikasi sebagai publik yang membahas dan bertindak bersama isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbu Al-Salam Hanafi. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu karakteristik utama. Setelah memperhatikan tahapan perkembangannya, masing-masing publik mengacu pada 5 karakteristik, seperti situasi hubungan masyarakat, organisasi, perilaku komunikasi publik, demografi, dan kepribadiannya. Nah, yang pertama, itu ada situasi hubungan masyarakat. Di sini menilai keinginan, minat, kebutuhan, dan harapan publik terkait dengan masalahnya, baik itu dibutuhkan maupun tidak dibutuhkan. Pertimbangan dalam publik ini sangat relevan, dan juga hierarki kebutuhan yang diungkapkan oleh Maslow pada tahun 1970 dan kebutuhan tersembunyi Packard pada tahun 1964 yang diuraikan pada halaman-halaman berikutnya dalam bab materi ini. Nah, dapat menjadi alat bantu yang berguna dalam mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan publik. Yang kedua, yaitu organisasi. Pertimbangkan setiap hubungan publik utama dengan organisasi, bagaimana organisasi berdampak pada publik atau sebaliknya. Pertimbangkan juga visibilitas dan reputasi organisasi dengan publik agar komunikasinya lancar. Yang kemudian, pelajari kebiasaan komunikasi publik. Nah, seperti media atau saluran komunikasi yang digunakannya. Identifikasi orang-orang yang mungkin menjadi sumber pesan yang kredibel untuk publik ini dan siapa pemimpin opini mereka. Juga tunjukkan apakah publik mencari informasi tentang masalah tersebut. Penilaian ini akan berdampak besar nantinya ketika memilih alat komunikasi, karena pencari informasi cenderung memulai komunikasi atau menggunakan taktik yang membutuhkan keterlibatan langsung dengan mereka. Yang kemudian ada demografi. Demografi ini terdiri dari usia, pendapatan, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, atau informasi relevan lainnya. Yang kemudian ada preferensi kepribadian. Nah, di sini pertimbangkan preferensi psikologis dan temperamental dari publik. Nah, nilailah manfaat relatif dan daya tarik logis versus emosional. Mengetahui sesuatu tentang kepribadian publik utama dan kemudian menyesuaikan pesan agar sesuai dengan preferensi psikologis tersebut, sehingga dapat membuat komunikasi lebih persuasif dan lebih efektif. Selama langkah proses perencanaan ini menggunakan indeks preferensi kepribadian yang terdapat dalam latihan perencanaan strategis, yaitu tentang menganalisis publik utama. Kemudian untuk melihat lebih dekat setiap publik utama, nanti dalam prosesnya akan mempertimbangkan cara menyusun pesan yang melengkapi preferensi ini. Dan kemudian memikirkan kembali publik atau rethinking public. Nah, ada contoh pertimbangan penderitaan sekelompok perencana yang mengembangkan program untuk meningkatkan kesadaran, membangkitkan minat, dan memperoleh dana untuk membantu menyelamatkan gajah Afrika dari gangguan manusia. Para perencana salah mengidentifikasi sebagai salah satu publik utama mereka orang-orang dengan pendapatan di atas $50.000.
Saat mereka menganalisis pabriknya, para perencana mengalami kesulitan karena tidak dapat mengidentifikasi pola pikir publik ini yang terlalu luas dan tidak memiliki kesamaan selain pendapatan. Itu bukan publik sama perencana, maksud saya itu bukan publik sama sekali, melainkan deskripsi grafik demo dan bukan sangat komprehensif pada saat itu. Jadi, para perencana mendefinisikan kembali publik mereka secara lebih spesifik sebagai orang-orang berpenghasilan di atas $50.000 yang memiliki kepentingan sebelumnya dalam masalah konservasi dan hewan yang terancam punah. Dengan kriteria tersebut, tim perencana kemudian dapat mengembangkan profil publiknya atau orang yang ingin membantu hewan mengharapkan rencana yang dapat diterapkan untuk melakukannya, menginginkan sebuah organisasi dengan rekam jejak yang terbukti memiliki semangat altruistik untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik dan memiliki kemampuan finansial untuk berkontribusi pada tujuan ini. Definisi ulang ini juga membuat para perencana menghindari pemborosan sumber daya dengan mencoba mengubah orang menjadi tujuan di mana mereka tidak tertarik. Dan yang terakhir, ada pernyataan manfaat. Nah, dalam mengakhiri analisis tentang publik, dapat diakhiri dengan pernyataan manfaat yang secara singkat, manfaat atau keuntungan yang dapat ditawarkan produk atau layanan kepada publik atau membantu memenuhi kebutuhannya atau memecahkan masalahnya. Misal, manfaat yang mungkin ditawarkan oleh suatu komunitas kepada para pendonor dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, yang di sini ada namanya Equity Foundation, menawarkan kepada para pendonor atau pendonatur kesempatan untuk mengumpulkan uang mereka dengan sumbangan orang lain sehingga menggabungkan sumbangan kecil menjadi hibah yang lebih besar dan lebih efektif. Kemudian lebih dari sekadar jalur pemasaran, manfaat yang mungkin ditawarkan toko buku online untuk perguruan tinggi dan mahasiswa dapat ditulis sebagai berikut ini. Ini adalah contoh yang kedua. Yang tadi itu contoh pertama, Equity Foundation, dan yang kemudian saat ini contoh keduanya yaitu penjual buku cyber. Di sini penjual buku cyber dapat meyakinkan mahasiswa bahwa ia dapat menyediakan buku teks kelas dengan harga diskon dan pengiriman segera atau cepat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tahap penelitian formatif dari proses perencanaan strategis setelah menyelesaikan langkah-langkah ini dapat memiliki beberapa wawasan yang jelas tentang masalah, status organisasi yang terkait dengan masalah, dan berbagai publik dan hubungannya dengan organisasi. Mungkin sudah mulai mendapatkan ide tentang cara berkomunikasi dengan publik ini. Nah, tetapi jangan khawatir tentang mengembangkan taktik program tertentu. Fase selanjutnya dari proses perencanaan membahas pertanyaan strategis seperti yang ingin dicapai dan pendekatan yang akan diambil. Contoh, perencanaan strategis, menganalisis publik utama, alumni, update college, dan donatur lainnya adalah publik laten yang dengan cepat menjadi aktif.